mengenai konsep gimana ya kalau seorang ibu tiba-tiba mengalami memory loss dan itu bukannya kita mau explore penyakit atau apa, tapi gimana chemistry keluarga ini bisa hancur gitu. Jadi keluarga yang sangat solid, tapi karena satu ada penyakit ini, dan itu benar-benar semua anak-anaknya kena efeknya, gimana dampaknya. Nah, setelah ngobrol sama Alim, itu yang plot yang kita keluar, dan setelah itu kita kepikir nih, ini ya director yang udah pasti Konsagus lah, udah gak kemana-mana lagi kita buat drama. Jadi itu sih konsep awalnya. Siap, Pak Sudar, terima kasih. Kita ke pandang lainnya dari Pak Sudar, harapannya apa Pak Sudar, dari Pak Sudar untuk penonton nanti melalui film ini, silakan. Ya, untuk pertama terima kasih teman-teman sudah datang. Harapan kita awalnya ya untuk bikin film yang orang-orang bisa merasa relate dengan filmnya, dengan ceritanya. Awalnya kita eksplornya sebagai orang istri awalnya. Habis itu kita pikir gimana kalau kita eksplor bukan cuma istri tapi ada anak-anaknya juga. Dari situ kita bikin ceritanya jadi sekeluarga, bukan cuma sepasang suami istri. Dan kami berharap banget kalau filmnya bisa relate dan semoga juga bisa bikin penonton menghargai juga waktu dengan keluarga. Yes, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Pak Sunil dan juga Pak Sudar. Hari ini, ketika pertama kali Pak Sunil memberikan sinopsisnya ke saya, sebenarnya juga saya sedang mendevelop sebuah cerita tentang memory loss juga, dan kemudian saya kirimkan Pak Sunil juga, dan wah ternyata kita memiliki ide yang sama Pak, dan dari situ kemudian saya langsung merasa ya pasti akan saya kerjakan dengan sebaik-baiknya, karena pada saat itu juga saya sedang berpikiran untuk membuat film tentang keluarga dengan memory loss seperti itu. Tapi ketika saya membaca cerita dari Pak Sunil ini, itu cukup berbeda dengan apa yang ada di ide awal saya. Ternyata ide Pak Sunil ini ketika membaca naskahnya dari Mas Alim, ini adalah sebuah keluarga yang sangat hangat, sebuah keluarga yang saling berpelukan dengan erat ketika menghadapi masalah, dan itu yang membuat saya berkata, oh ini pasti akan sangat menarik untuk dieksekusi. Kira-kira begitu. Yes, gimana Mas Gus ramu emosi dari teman-teman cast, terutama keluarga ini, sehingga rasanya energi keluarga ini sampai sekali ke penonton, Mas? Silakan. Iya, saya percaya bahwa ketika mulai dari pemilihan cast, terus kemudian melihat mereka berinteraksi dalam reading dan sebagainya, apa yang kita dapat dalam film ini tidak serta-merta cuman apa yang ada di dalam naskah. Banyak sekali hal yang seperti ketika saya membaca naskah dan menerjemahkannya ke dalam adegan, saya merasa oh adegan ini kayaknya segini. Tapi begitu diperankan oleh mereka, ternyata saya mendapatkan kejutan-kejutan yang sangat membuat ceritanya jadi lebih kaya, ya, emosinya menjadi lebih kaya. Ada kejutan-kejutan yang oh ternyata dibawakannya dengan begini jadi lebih hangat ya, begitu ya. Jadi itu kenapa saya merasa bahwa proses reading itu lebih akan banyak kepada memahami peran. Terus kemudian apa yang akan terjadi kemudian adalah bagaimana memerankan itu dan memberikan sentuhan, memberikan tekstur terhadap karakter dan emosi itu akan berinteraksi dengan set, akan berinteraksi dengan kamera, akan berinteraksi dengan lawan main gitu, sehingga kejutan-kejutan itu terjadi dengan ajaib. Yes, dan kita sebelumnya kepada rekan-rekan media dan yang sudah nonton tadi. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Sunil, Sunar, Nabi Film, Mas Agus, dan teman-teman pemain. Saya tadi nggak tahan ngintip soalnya nonton, dan terima kasih kalian luar biasa sekali. Ya banyak pengembangan barengan sama Pak Sunil, sama Mas Agus, yang banyak pengalaman yang saya tahu bahwa ya sebuah film, sebuah skrip drama gak akan kalau nggak ada sentuhan dari director yang juga sensitif dan peka terhadap isu yang diangkat ya. Ya seperti yang Sunar tadi cerita, ya kita datang dengan keluarga, anaknya berapa ya gitu, komposisi keluarga dan lain-lain, supaya
ini menjadi satu ensemble yang kuat gitu. Tapi satu pesan yang saya ngerasa yang berhasil disampaikan oleh acting teman-teman maupun oleh Mas Agus adalah bahwa film ini pada akhirnya berhasil, buat saya pribadi berhasil memberikan pesan bahwa kadang musibah itu justru bisa mendatangkan sesuatu makna yang pada akhirnya bisa menyatukan keluarga gitu. Karena ada banyak juga ya begitu musibah kemudian keluarga malah jadi berantakan gitu, tapi ketika masing-masing mau bergandengan tangan dan mau mencoba lebih empati dan peduli satu sama lain, tiba-tiba malah yang jadinya musibah tapi malah menyatukan keluarga itu menjadi sesuatu yang lebih kuat dan bermakna sih. Apa yang paling challenging untuk Mas Alim dalam menulis cerita ini, Mas? Yang paling challenging, saya tuh pertama bilang sama Pak Sunil sih, saya bilang saya nggak mau ini jadi disease porn gitu, jadi kayak ini kayak eksploitasi penyakit gitu. Karena kita nggak mau kayak, wah kita taruh penyakit dan kemudian ini akan membuat orang lain menangis gitu. Jadi tapi Mas Sunil bilang, ya Mas Sunil juga nggak kepingin bikin film seperti itu, tapi justru pengen bikin film keluarga gitu, yang mengingatkan kita untuk, dan saya ngerasa ide bahwa tentang memory loss itu membuat saya juga teringat bahwa ya padahal pada akhirnya setiap keluarga tuh punya penjaga kenangan ya gitu, orang yang paling ingat yang kita kalau ngumpul pasti siapa-siapa ya gitu yang ingat gitu. Jadi ya kadang memang memori itu adalah sesuatu yang amat sangat powerful di dalam sebuah keluarga gitu. Jadi memang ada persoalan sih, dan itu mungkin bukan hanya penyakit, tapi kalau orang yang kita anggap ya tiba-tiba memori itu hilang begitu aja, aku rasa itu akan jadi sesuatu yang akan membuat perekat keluarga juga hilang sih gitu. Terima kasih, tepuk tangan buat Mas Alim Studio, thank you. Kita ke teman-teman kelas, kita mulai dari Carlo. Saya merasa bahwa jodoh, naskah bagi sutradara itu jodoh. Jadi kayak ada beberapa saat kita ditawarin naskah yang cukup serius, tapi kemudian kita juga berpikir bahwa apakah kita bisa mendeliver itu, dan dalam tanda kutip pertanggungjawabannya kepada produser ketika film itu ternyata tidak diterima, itu juga menjadi pikiran bagi sutradara, bagi saya personal. Hal lain misalkan saya pengen banget menggarap horor, tapi kemudian karena saya juga ternyata jam 10 syuting ngantuk. Gak cocok ya mas, gak cocok ya mas. Artinya siang aja mas. Jadi syuting kita cukup sehat, kita mending pagi gitu berangkat jam 5. Tapi mungkin karena kemudian beberapa film yang saya kerjakan memang berkonsentrasi secara bawah sadar, film yang saya kerjakan kemudian merefleksikan apa yang ada di pikiran saya. Saya selalu memberikan tekstur-tekstur apa yang pernah terjadi dalam hidup saya kepada film-film yang saya kerjakan. Nah, saya merasa bahwa akan ada tantangan tersendiri nanti ketika saya mengerjakan horor atau mungkin thriller gitu, tapi itu pasti akan menjadi kerja yang lebih keras lagi bagi saya secara personal, akan belajar lebih banyak lagi, tantangannya juga akan lebih dahsyat lagi.